Halo guys, welcome to my channel Muda Berani. Jadi di video kali ini gue pengen sharing ya tentang mindset shift yang udah pernah gue lakuin baru-baru ini, dan ternyata itu bermanfaat banget bagi gue. Apalagi gue ini anak rantau di luar negeri, yang nyamannya jauh dari keluarga, jauh dari temen, jauh dari saudara. Gimana caranya gue survive di sini, dan gimana gue berdiri di kaki sendiri sama di New Zealand ini. Oke guys, jadi tanpa berlama-lama, kalau kalian suka video ini, kalian like, subscribe, dan komen di bawah apa yang kalian pengen gue bahas di sini. Nanti gue akan bahas di video kedepannya ya. Doain juga semoga channel ini bisa membantu kalian semua dan juga bisa membantu orang banyak. Karena tujuan gue buat video ini adalah untuk membantu banyak orang, supaya walaupun gua jauh di New Zealand, tapi paling nggak semoga video ini bisa mengedukasi dan juga memberi semangat bagi orang-orang yang membutuhkan ya. Amin. Amin. Oke, jadi tanpa berlama-lama, ayo kita mulai aja ya. Jadi mindset shift di sini gua dulu sempat berpikir, aduh, gua kalau di New Zealand kayak hidupnya pasti susah, aduh hidupnya kok pasti data-data aja, pasti gua tuh nanti nggak ada teman. Nah, itu tuh dulu pikiran yang selalu muncul di pikiran gua, apalagi pas gua pertama nyampe di New Zealand. Gua tuh nggak kebayang gimana gua merasakan kesendirian di sini atau loneliness di New Zealand nih, karena nggak ada yang bantu gua di sini, dan gue juga jauh dari keluarga, teman, saudara. Ya, apa yang harus gue bisa lakukan? Nah, akhirnya gue tuh waktu itu ketemu video tentang mindset shift. Nah, sekarang juga gue semenjak gue dengerin podcast atau dengerin video-video motivasi dari entah itu Theo Derek atau Timothy Ronald atau Leonardo Tono, itu membuat gue terinspirasi banget sih. Apalagi mereka itu selalu berbicara tentang mindset, karena apapun itu selalu dimulai dengan mindset. Mindset itu yang akan mempengaruhi cara lu bertindak, dan cara lu bertindak itu akan mempengaruhi menjadi habit lu atau kebiasaan lu ke depannya. Nah, gue tuh selalu ya ditanemin sama orang tua gue, ya maksudnya jangan sampai gagal, karena itu kan terutama itu yang suka diajarin di sekolah kan, kita nggak boleh gagal, kalau nggak kita bisa nggak naik kelas atau kita di drop out. Nah, makanya sistem sekolah itu atau sistem university itu gue baru merasa, oh ternyata sistem pendidikan kita tuh salah loh. Kita selalu dibilang nggak boleh salah, kita nggak boleh membuat kesalahan. Padahal membuat kesalahan itu tuh bagus loh di sini, di New Zealand ini. Dan gue baru berasa setelah gue dilepas ya sama orang tua gue mandiri, gue cari cara sendiri. Ternyata salah itu wajar. Itu supaya kita lebih awas sama hal itu untuk di masa depan. Supaya kalau kita udah ngelakuin kesalahan itu, kedepannya kita jangan ngelakuin kesalahan itu lagi. So, kita udah belajar. Jadi istilahnya tuh kayak kita lagi jalan, kita kesandung batu. Ya udah, besok kalau lihat batu ya kita lebih awas, atau kita tiba-tiba kejeblos lubang. Ya udah, besok ada lubang lagi ya kita menghindar. Kecuali kita emang mau kejeblos lagi ya itu beda cerita. Tapi gue di sini sama pindah ke New Zealand ini, gue merasa kayak gue lebih percaya diri sih, apalagi dengan membuat kesalahan atau memulai coba baru, memulai coba hal baru apapun itu. Misalnya kayak gue ngakuin Uber Eats sebagai penghasilan sampingan gue, terus juga gue kerja part time, mau kerja KFC atau mau kerja supermarket atau mau jadi asdos atau apa, itu kan kalau bagi banyak orang Indonesia kan itu kan kerjaan yang maaf ya, ini gue sebut aja itu kerja rendahan kalau di Indonesia. Tapi di sini gue tetap lakonin. Kenapa? Karena tidak ada yang kerja rendahan di sini, dan tidak ada yang akan ngejek lu, nggak ada yang rendahin lu di sini. Semua kerjaan itu sama itu halal.
lu lakuin aja, karena apapun itu adalah demi income lu, demi ningkatin income lu, supaya nanti lu punya income, supaya itu bisa lu gunakan untuk masa depan lu, entah lu itu untuk tabung atau untuk ngebantu orang atau untuk lu invest ke depannya ke diri lu sendiri. Oke. Kenapa gue terinspirasi membuat video ini, karena gue tahu banyak orang selalu gengsi, banyak orang selalu berpikir mereka tuh udah nggak bisa, belum mulai apa-apa, tapi udah bilang aduh gue nggak bisa, itu mah udah kayak kalah sebelum berperang. Jadi kalau buat gue tuh, kalau gue belum coba, yang penting gue coba dulu baru gue bilang nggak bisa. Tapi kalaupun gue nggak bisa, ya gue belajar, bukan udah gue nggak bisa udah gue nyerah, nggak begitu, kecuali emang itu bukan passion gue. Oke, dulu gue juga ke New Zealand, lu kira gue bisa masak? Kagak, gue kagak bisa masak. Gue belajar sendiri masak, sampai gue sekarang bisa masak akhirnya. Dan dulu gue ke New Zealand, lu kira gue bisa Inggris? Kagak, gue kagak bisa Inggris, gue ngomong gagap sumpah. Tapi lama-lama gue belajar, gue berlatihan, gue dengerin, akhirnya mama gue bisa. Nah guys, makanya gue tuh selalu tekenin, semua itu berawal dari mindset. Kalau kalian berpikir mindset kalian itu udah berpikir kalian bisa, ya kedepannya pasti bisa gitu loh. Karena kebiasaan lu itu adalah berdasarkan dari mindset lu. Mindset itu adalah fondasinya lu. Kalau fondasinya udah nggak kuat, ya gimana sebuah rumah bisa kuat kalau fondasinya nggak kuat? Sama dengan diri lu. Kalau mindset lu nggak kuat, mindset lu rapuh, ya lu nya nanti juga rapuh gitu. Makanya guys, coba deh kalian ubah sedikit mindset kalian. Coba kalian pikir positif mulai sekarang. Kalian baca berita-berita positif, bacalah buku motivasi nih, misalnya kayak gue baca Second Chance by Robert Kiyosaki. Sebenarnya Robert Kiyosaki gue udah banyak baca bukunya sih, kayak Rich Dad Poor Dad, Why the Rich Get Richer, Why the Poor Got Poorer. Ya itu contoh-contoh buku yang gue baca sih, dan itu mengubah banyak mindset gue. Nanti di video berikutnya gue bahas ya bukunya apa aja yang gue pelajari dari situ. Oke guys, jadi itu sekian video kali ini. Nextnya gue akan membahas bagaimana cara gue untuk bisa mandiri secara finansial mulai dari nol sampai sekarang ya guys. Oke, tungguin aja videonya selanjutnya. See you guys.